Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan menjelaskan tentang dioda pada chapter pertama ini. Sebelum mengenal dioda, kami akan menjelaskan dulu tentang semikonduktor. Semikonduktor adalah bahan yang sifat kelistrikannya terletak di antara sifat-sifat konduktor dan isolator. Semikonduktor sensitif pada perubahan temperatur, cahaya, dan medan magnet. Bahan semikonduktor yang paling banyak digunakan adalah silikon dan germanium. Semikonduktor ada dua tipe, yaitu tipe P dan tipe N. Selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang dioda. Dioda dibentuk dengan menyambungkan semikonduktor tipe P dan tipe N. Hole pada bahan P dan elektron-elektron pada bahan N sekitar sambungan cenderung berkombinasi saling meniadakan sehingga terjadi depletion region atau daerah pengosongan. Bahan tipe P adalah anoda dan bahan tipe N adalah katoda. Inilah yang menyiratkan nama dioda itu sendiri, yaitu dua elektroda. Berikut ini adalah gambar dari sambungan PN. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, elektron dan hole berkombinasi. Jadi, elektron yang ada pada ion donor atau semikonduktor tipe N berkombinasi dengan hole yang ada di ion akseptor atau semikonduktor tipe P. Elektron dan hole ini akan berkombinasi dan saling menghilangkan sehingga hanya ada muatan negatif dan positif. Nah, ketika hole dan elektron sudah saling meniadakan, akan terbentuk daerah pengosongan seperti ini. Hanya tersisa muatan pada sambungan PN. Dan lambang dioda seperti ini. Untuk yang segitiga adalah anoda dan garis tegak lurus ini adalah bagian katoda. Karakteristik dioda yang pertama, bias mundur atau reverse bias. Reverse bias ditandai dengan tipe P atau tipe N, semikonduktor tipe P atau tipe N yang digabungkan atau disambungkan ke sumber tegangan yang sama muatannya. Jadi tipe P yang bermuatan negatif disambungkan ke sumber tegangan negatif, dan tipe N disambungkan dengan sumber tegangan positif, sehingga elektron dan muatan positif dan negatif yang berada pada semikonduktor akan saling berjauhan dengan arah sumber tegangan yang akhirnya daerah pengosongannya semakin rapat. Daerah pengosongannya semakin rapat, jadi semakin besar daerah pengosongannya. Selanjutnya, karakteristik dioda yang kedua yaitu ketika dibias maju. Jadi pada saat dioda dibias maju, kebalikan dari bias mundur. Jadi tipe P yang bermuatan negatif disambungkan dengan sumber tegangan positif, sehingga muatan negatif tertarik untuk menjauhi daerah pengosongan, sehingga daerah pengosongan menjadi semakin sempit. Kurva dioda. Ada perbedaan kurva antara dioda germanium dan dioda silikon. Perbedaan tersebut pada barrier potensial dan cut-in potensial. Untuk barrier potensial pada germanium 0,3 volt dan silikon 0,7, dan perbedaan cut-in potensial germanium 0,2 volt dan silikon 0,6 volt.
Berikut ini adalah kurva saat germanium kurva perbedaan germanium dengan silikon. Jadi pada kuadran 1 ini ketika dioda dibias maju, dan pada kuadran 3 ini ya, jadi ini daerah kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan ini kuadran 4. Pada kuadran 1 ini tempat dimana daerah dioda dibias maju, dan ini dimana dioda dibias mundur. Hubungan ID dan IS. ID adalah arus dalam dioda itu sendiri, dan IS adalah arus ketika dioda mengalami saturasi. Persamaannya sebagai berikut. Jadi ID sama dengan IS dikalikan E pangkat V dioda itu sendiri per N kali VT dikurangi 1, dengan keterangan sebagai berikut, yaitu ID merupakan arus dioda dengan satuan ampere, IS arus jenuh mundur, E sama dengan 2,7 yang merupakan konstanta, yaitu 2,718, VD yaitu beda tegangan pada dioda, N merupakan konstanta, yaitu untuk 1 untuk germanium dan 2 untuk silikon. VT merupakan tegangan ekuivalen temperatur. Nah, dari persamaan ini IS, VD, dan N sudah diketahui, namun kita harus menghitung VT dengan persamaan ini dengan keterangan, yaitu K merupakan konstanta Boltzmann, temperatur yang digunakan adalah temperatur mutlak dalam satuan Kelvin, dan Q merupakan muatan dari elektron sendiri. Faktor-faktor yang mempengaruhi IS ada 3: doping, persambungan, dan yang terakhir adalah temperatur. Namun faktor doping dan persambungan menyebabkan IS bernilai tetap, masih bisa bernilai tetap. Untuk temperatur, pada saat dioda dibias maju, semakin tinggi temperatur semakin kecil tegangan dioda yang dihasilkan. Beda tegangan pada dioda tersebut semakin kecil, bisa dilihat 25 0,7, 35 0,68. Jadi semakin turun beda tegangan pada dioda itu. Nah, pada saat dibias mundur, semakin kecil suhunya, maka ID arus akan semakin kecil suhu, arus akan berkurang setengahnya. Jadi pada suhu 55 itu kan min 8, pas 45 jadinya min 4. Jadi setiap penurunan 10 derajat Celcius ID akan berkurang setengahnya gitu. Jadi dari min 8 ke min 4, dari min 4 ke min 2 gitu. Tapi sifatnya antara temperatur dengan ID itu sebanding. Jadi ketika tidak sebanding, kan min 1 sama min 4 lebih besar min 1, seperti itu. Selanjutnya yaitu hubungan temperatur dengan V gamma atau V cut in. Jadi tegangan cut in ini kami buat
simbol V gamma, di mana T0 merupakan temperatur ruang yaitu 25 derajat, T1 merupakan temperatur dioda yang baru, lalu V gamma T1 merupakan tegangan cut-in yang baru, dan V gamma T0 merupakan tegangan cut-in pada suhu ruang, dan K merupakan koefisien dari temperatur. Koefisien temperatur ini tergantung pada bahan bahan dioda. Ketika silikon K-nya itu yang digunakan min 2, dan ketika germanium min 2,5. Berikut ini adalah gambar dari hubungan antara tegangan cut-in dan temperatur seperti yang sebelumnya. Nah, yang kami jelaskan tadi pada saat dioda dibias maju. Nah, untuk dioda yang dibias mundur, yang berubah adalah I saturasi. Jadi I saturasi pada saat suhu T2 itu bisa didapatkan dengan I saturasi pada suhu pertama dikali 2 dipangkatkan seperti ini, T2 min T1 per 10, sehingga menghasilkan grafiknya seperti ini. Selanjutnya, bagaimana karakteristik dioda jika diberi resistansi pada suatu rangkaian? Resistansi dioda pada tegangan dibagi menjadi dua tergantung tegangannya. Saat tegangan DC digunakan rumus RD sama dengan VD min per ID, sehingga didapatkan hubungan saat dioda dibias maju resistansinya lebih besar daripada resistansi saat dioda dibias mundur. Berikut ini adalah contoh soal untuk membuktikan pernyataan bahwa saat dioda dibias maju resistansinya lebih besar daripada yang dibias mundur. Soalnya seperti ini, dan jika digambarkan akan seperti ini. Saat V 0,5, saat V 0,8, dan saat V min 10. Berikut ini adalah hasil perhitungannya, bisa diperhatikan. Tinggal mensubstitusikan hasil penghitungan dan perbandingan dengan kurva. Sekarang resistansi dioda ketika tegangan AC. Dengan rumus RD kita gunakan untuk tegangan AC, resistansinya dengan lambang R kecil D besar. Tegangan AC berikut ini adalah gambarnya. Jadi AC ini adalah karakteristik diodanya. Ketika tegangan AC, dioda memiliki titik Q yang merupakan titik tengah. Nah, itu tadi adalah penjelasan ketika dioda dipengaruhi oleh resistansi. Selanjutnya untuk part yang terakhir kami jelaskan tentang jenis-jenis dioda.
Yang pertama, dioda sebagai penyiaran atau rectifier. Kebanyakan terbuat dari silikon dan berfungsi untuk mengubah arus AC menjadi DC. Berikut ini bentuk fisik dari dioda rectifier. Dan ini adalah lambang untuk jenis dioda rectifier. Selanjutnya yaitu dioda Zener, terbuat dari bahan silikon, bekerja secara reverse tidak seperti dioda rectifier. Terus dioda ini memiliki tegangan konstan dan biasa digunakan untuk menstabilkan tegangan. Ini adalah bentuk asli dari dioda Zener dan simbol untuk dioda Zener. Terbuat dari LED like emitting dioda. Jadi dioda ini bisa menghasilkan terdiri dari warna yang berbeda-beda. Untuk LED yang dibuat dari gallium arsenida berwarna merah. Untuk gallium arsenida fosfia ada yang berwarna merah dan ada yang berwarna kuning. Dan untuk yang terbuat dari gallium fosfida ada yang berwarna merah dan ada yang berwarna hijau. Berfungsi sebagai lampu indikator, transmisi sinyal, dan penggandeng rangkaian yang terisolir. Berikut ini adalah simbol dari LED itu sendiri. Dan ini adalah gambar sesungguhnya dari LED. Selanjutnya fotodioda bekerja berdasarkan kuat cahaya seperti pada dioda Zener. Fotodioda bekerja secara reverse dan kuat cahaya sebanding dengan arus reverse dan berbanding terbalik dengan resistansi. Ini adalah bentuk fisik dari fotodioda dan ini juga lambang untuk fotodioda. Yang terakhir yaitu bukan yang terakhir, nomor 2 dari terakhir yaitu dioda varaktor. Dioda memanfaatkan efek kapasitansi yang berubah-ubah jika diberi tegangan. Bekerja secara reverse juga, terbuat dari silikon dan antara tegangan dan kapasitas itu sebanding. Biasanya diaplikasikan untuk pesawat penerima radio dan televisi di bagian pengaturan suara. Berikut ini adalah simbol untuk dioda varaktor dan ini bentuk sesungguhnya. Nah, yang terakhir yaitu dioda Schottky. Silikon kontrol dioda berfungsi sebagai pengendali dan spesial dari dioda Schottky ini terdiri dari sambungan PN-PN. Ini adalah simbolnya. Untuk bentuk fisiknya seperti ini. Jadi anoda peradap ada di sini, katoda di sini, dan dioda Schottky memiliki gate. Dan ini adalah bentuk sesungguhnya. Sekian penjelasan tentang dioda dari kelompok kami. Apabila ada salahnya, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.